Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tematik 4, tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kelima, di sini terdapat 3 muatan mata pelajaran, di antaranya ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, serta SPDB. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam lagu berikut ini. Kita simak bersama-sama anak-anak, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Solid Kids. Setelah kita mengamati lagu Satu Nusa Satu Bangsa, maka kita akan mengetahui bahwa lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah lagu ciptaan Elmanik. Lagu ini mengingatkan kita akan Sumpah Pemuda yang lahir pada saat diselenggarakannya Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Pada saat itu, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tahukah kamu tinggi rendah nada itu? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Pada notasi angka yang ada titik di bawahnya menandakan adalah nada rendah. Sedangkan notasi angka yang tidak bertitik sama sekali menandakan nada sedang. Sedangkan
pada nada yang bertitik di atasnya menandakan nada itu adalah nada tinggi. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Amatilah notasi lagu pada Satu Nusa Satu Bangsa. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Perhatikan gambar berikut. Semakin ke atas atau semakin tinggi, dia semakin tinggi nada rendahnya. Semakin ke bawah, letaknya akan semakin rendah bunyinya. Amatilah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu itu dinyanyikan dengan tempo lambat. Apakah tempo itu? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambat sebuah lagu. Tanda tempo lagu biasanya terletak pada bagian atas sebelah kiri lagu. Secara umum, tempo lagu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat, allegro, sedang, moderato, dan lambat, largo. Kalian nanti amati sendiri ya, pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa, mana yang bernada rendah dan mana yang bernada tinggi. Selain keragaman suku bangsa dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Para pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Keragaman agama dan kebebasan beragama di Indonesia telah diakui oleh pemerintah. Di Indonesia terdapat 6 pemeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya kita lihat tabel berikut ya. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Agama Hindu, kitab sucinya Weda, serta tempat ibadahnya pura. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, serta tempat ibadahnya vihara. Sedangkan agama Konghucu mempunyai kitab suci Sisu, tempat ibadahnya kelenteng. Sebagai warga negara, kita harus saling menghargai. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Yuk kita membaca sebentar. Menuliskan gagasan pokok. Keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional, kekayaan alam yang melimpah, dan diperlukan negara lain menjadi penyebab para pedagang asing datang ke Indonesia. Berdasar sejarah kelompok pendatang dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia. Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-2 dan abad ke-4 Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Berdasarkan teks bacaan tersebut, maka gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, yaitu keragaman agama di Indonesia antara lain dipengaruhi letak geografis di jalur perdagangan internasional. Sedangkan selain setelah itu disebut juga gagasan penjelas. Kita lihat lagi pada paragraf yang kedua. Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi. Ajaran agama Buddha dan Hindu telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Sailendra.
Sebuah candi besar terbesar di dunia, Borobudur, telah dibangun oleh Kerajaan Sailendra. Pada waktu yang sama, begitu pula pada candi Hindu, Prambanan juga dibangun. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-14 oleh pedagang Gujarat. Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, antara lain Kerajaan Demak, Pajang, Majapahit, Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, dan Banten. Katolik dan Kristen juga dibawa ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di Pulau Flores dan Timor. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 Masehi. Berdasarkan teks bacaan tersebut, maka gagasan pokoknya adalah Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi. Sedangkan setelah itu merupakan penjelas dari gagasan pokok tersebut. Ya anak-anak, pada paragraf ketiga dan keempat kalian bisa cermati sendiri ya, mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan penjelas. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.